Halo kawan-kawan, hari ini hari Selasa sore, sudah jam setengah 6 sore ya. Saya di sini istirahat sejak siang tadi, dan ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi kawan-kawan. Yuk ikuti perjalanan saya menuju ke Palembang ya. Tinggi. Dadah. Oke guys, perbedaan kamera ya. Jadi yang satu agak terang, yang satu sudah gelap. Tapi emang ini sudah gelap guys. Karena tadi saya sempat berhenti sejenak, tidak jadi berangkat ya. Dan ini sekarang saatnya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan lupa berdoa. Lampu kita nyalakan. Angin sudah penuh. Saatnya jalan. Malah ada truk dari sana guys. Tahan dulu guys. Oke, kita lanjut jalan. Estimasi sampai Palembang nanti sekitar jam 10-an kawan-kawan ya. Sebisa mungkin masuk malam ini atau minimal besok pagi, tapi tetap malam ini saya usahakan masuk, tapi di atas tengah malam karena jam 10 ke bawah masih macet guys. Kadang suka males sama macetnya. Di sini nanti kemungkinan saya istirahat lagi sejenak di salah satu rumah makan di depan, tapi yang paling dekat dengan Palembang. Bisa jadi nanti di daerah Betung ya. Coba ini dinyalakan gimana? Wow, terang sekali. Sementara pakai lampu kabin ya, biar kelihatan dulu.
guys. Saya punya lampu satu. Saya cari dulu di mana lampunya ya. Oh, ini dia. Ada satu lampu. Ya udah nggak bisa. Udah habis baterainya. Nah, oke. Haha. Lumayan buat penerangan guys. Mana tahu ini nanti bisa buat penerangan ya. Kita coba dulu. Kalau berhasil, vlog malam kita teruskan. Harus berhati-hati guys di lintas ini ya. Banyak sekali jalan berlubang. Kalau kita nggak hafal, bisa kejeglong-jeglong. Pawasan sama truk juga. Jeglong. Au. Ini kita menuju ke Sungai Lilin ya. Jarak tempuhnya sekitar 60 kilo guys. Nanti dari Sungai Lilin ke Betung juga sekitar 60 kilo kurang lebih. Pokoknya kita ambil rata 60-60 gitu ya. Dari Betung ke Palembang lokasi ini nanti sekitar 45 kilo. Klem biar lebih terang. Saya ada lampu SQL tapi nggak saya pasang guys. Kapan-kapan lah saya pasang nanti lah. Soalnya kalau ada mobil pasang lampu kayak gitu, mata saya suka sakit. Makanya saya mau pasang, takut nyakitin mata orang lain guys. Ini daerah Bedengseng ya. Lubang. Wah, untungnya nggak kena ya. Ini juga lubang sebelah kiri, jadi saya ke kanan sedikit. Waduh, saya lupa nggak benerin lampu ekor samping saya.
mati guys. Tadi istirahat saya malah rebahan, padahal cuma sebentar benerin lampu itu. Kalau udah terlanjur jalan gini males. Ya bukannya gimana, soalnya parkirnya itu loh yang susah kan. Nyari tempat parkir lagi, berhenti lagi. Kita udah estimasi, harus molor lagi nanti. Paling benerin paling ya 10 menitan lah paling. Lubang lagi. Tanjakan guys. Kita pakai gigi 12. Gaspol. Over 10. Over 8. Wadah. Oh, gak kuat. Over 6. Isis, apa yang jatuh? Macet panjang kawan-kawan di Betung, sebelum pasar Betung ini. Ini penyebabnya itu ya biasa, mobil pada ngeblong, akhirnya ngunci. Padahal dari arah Jambi ya, itu nggak ada apa-apa loh. Ya ini berhenti gini. Yang dari arah Jambi ada mobil ngeblong, yang dari arah Betung arah ke sana mau jalan kan nggak bisa. Akhirnya kayak gini. Ngunci guys. Jam 22 masih di sini guys. Padahal tadi perkiraan saya jam 10 malam sudah sampai di Palembang. Proyek tol Betung ya, ini depan ini. Ini kasihan juga ini yang muatan berat ini. Soalnya tanjakan ini lumayan tinggi guys. Kalau mobil yang saya bawa ini 65 ton di tanjakan ini berhenti di tengah-tengah aman. Masih oke, pakai gigi 1 masih ngangkat. Nah yang lain mobil-mobil engkelan, tronton itu yang overload itu kalau kita tanjakan gini, wow bahaya ini. Ini proyek tol ya, proyek tol Betung. Panjangnya
tuh mobil-mobil pribadi itu loh, ngeblong ke kanan gitu. Jadinya bikin kunci. Kayak tadi belakangku juga sama. Udah tahu macet kayak gini, malah ngeblong. Akhirnya bang nggak bisa masuk di belakangku. Aku yang harus maju-maju gitu. Maju 1 meter 2 meter biar belakang bisa masuk. Akhirnya bisa jalan lagi gitu. Wah, ini bisa sampai Pasar Betung nih guys. Padahal aku rencana di Pasar Betung nanti mau beli makanan. Kalau macet gini ya gak bisa berhenti. Jalannya keriting. Jalannya keriting. Sampai mana ini guys? Wah, Pasar Betung bener tembus Pasar Betung. Dan ini terakhir ini di sini. Ini SPBU Pasar Betung ya, depan ini ya. Ternyata tembus Pasar Betung kawan-kawan. Berhenti di rumah makan 57 guys. Setelah Betung lesu, jalanan macet terus, macet. Nanti jalan sedikit macet lagi gitu. Saya parkir pinggir jalan biar nanti keluarnya enak. Saya mau keluar jam 3 pagi nanti rencana. Ini ngopi-ngopi dulu. Dulu udah tutup ternyata guys. Saatnya tidur kawan-kawan. Pasang spray dulu dari biar bersih.
jalan guys. Selamutnya, banner gulingnya, saatnya tidur. Setengah 5 pagi kawan-kawan, kondisi gerimis ini. Berangkat. Gerimis ya guys. Kelihatan ya. Ada dikasih kabar ada mobil 2 di sana. Waduh, antrian 4 ini. Banyak antriannya guys. Oke, bismillah, kita jalan lagi kawan-kawan. Inilah suasana pagi hari Rabu ya kawan-kawan. Tanggal 12 November. Posisi saya ada di sebentar, ini di Palembang. Sudah mau sampai Palembang kawan-kawan, tapi lokasi pastinya ya, daerah areanya saya kurang paham daerah mana ini. Bertahun-tahun di Palembang tapi nggak hafal-hafal. Belum ada tulisan-tulisan guys. Bentar. Pagi ini gerimis tipis-tipis di Palembang kawan-kawan. Oh ya, ini di depan pabrik teh kemasan ya. Mungkin warga Palembang tahu ini daerah mana. Kalau saya memang kurang paham. Turunan jalannya keriting. Sebelah kanan saya salah satu PT besar, pabrik minuman botol.
ini yang biasa macet panjang itu, berhubung masih pagi ya, ini sekitar jam 5.40, nah, setengah 6 lebih lah. Tapi emang di sini emang masih gelap, gak kayak di Jawa ya. Pagi ini lancar. Oh, ada kemacetan guys. Kalau ini daerah Talang Kelapa kawan-kawan ya, yang sini ya. Kalau yang sebelumnya tadi entah sama entah tidak, beberapa kilo dari sini. Wis lubangnya gede. Wah, emang di Palembang ini jalan kurang perawatan guys. Ya ini mulai dari Talang Kelapa ini sampai ke Betung itu, Betung aja ya, jangan jauh-jauh lah. Betung dulu aja ya. Banyak yang bolong, banyak yang keriting, banyak banget pokoknya. Parah-parah. Itu sudah berbulan-bulan dari dinas terkait nggak ada ini ya, nggak ada perubahan ya, masih sama aja. Malah ini tadi parah ini tadi. Yes. Salah satu sopir SIM-nya nembak. Dia tidak tahu cara memberi prioritas pada yang di jalur utama. Bikin SIM itu di Indonesia ya, itu sangat sulit. Ya nggak tahu kalau di luar negeri ya, tapi emang sulit sekali. Makanya rata-rata pada nembak. Tapi jangan 100% nembak. Minimal ikut ujian teori praktek. Jadi kita tahu adab di jalan guys.
teori audio visual itu ada beberapa puluh soal. Itu yang membuat kita tahu adab di jalan. Kayak seperti depan ini tadi, dia mau keluar dari gang, ada mobil jarak dekat di jalur utama, dia potong. Ini kelihatan kalau SIM-nya nembak 100% dia, tanpa ikut uji teori praktek. Jadi dia nggak punya adab di jalan. Gampang kok guys, di ini sopir yang SIM-nya benar-benar nembak 100% tuh kelihatan. Salah satunya nggak sabaran. Jadi ketika parkir di pinggir jalan gini, dia mau masuk, nggak sabar dia. Ada yang di jalur utama, main potong aja. Nggak mau ngasih kesempatan yang di jalur utama itu lewat dulu, nggak mau dia. Kadang nggak ngesen, langsung masuk gitu aja, itu banyak. Parkir di tengah jalan padahal di sebelah kiri ada tempat lapang gitu. Banyak itu mobil pribadi kalau kita naik ke atas. Saking sulitnya, akhirnya dipermudah dengan cara nembak. Nah, jadinya seperti itu karakternya. Apalagi mungkin pas latihan ikut ini ya, sekolah mengemudi itu, instrukturnya juga pengetahuannya kurang juga mungkin ya. Jadi ya kayak gitu jadinya, karakternya tidak jadi. Melihat karakternya itu salah. Coba kawan-kawan yang belum pernah bikin SIM, kalau nanti bikin SIM, ikutlah teori, minimal teori audio visual. Coba nanti panjenengan semua akan tahu. Oh, ternyata seperti ini ya, gitu. Pasti tahu nanti. Kalau panjenengan asal bayar calo terus foto, waduh, ya emang enak ya kan, kita bisa bangga sama orang-orang cerita, oh aku aja cuma foto bla 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 bla. Wah, akhirnya jadilah karakter yang seenaknya sendiri di jalan. Oke, kita akan memasuki alang-alang lebar kawan-kawan ya. Sebentar lagi kita sampai di lokasi bongkar ini. Jam 5:49. Masih gelap ya, buktinya lampu-lampu mobil masih nyala.
sedikit cerita juga ya. Dulu itu saya dari SIM A sampai B2 umum itu emang saya ikut teori praktek guys, ujian, saya ikut ujian. Kalau masalah kelulusan 99% tidak akan lulus. Tapi ya untuk teorinya nggak akan lulus, tapi untuk prakteknya itu biasanya ada penilaian tersendiri guys. Itu emang sudah dicap sama polisinya. 99,99% kalian tidak akan lulus untuk ujian prakteknya, tapi untuk teorinya ini untuk bekal di jalan nanti gitu. Ya emang sulit kalau ikut prakteknya, emang sulit guys, saya akui sangat sulit. Saya selalu ikut, jadi dari A ke B, B1 ya kan, B2, lalu ke B2 umum saya ikut terus, ikut ujian teori praktek terus saya guys. Bahkan SIM C pun saya ikut. Jadi SIM C ada, SIM B2 umum ada. B2 umum kan untuk truk ya. Kalau dulu kan angkatan pertama kan harus A dulu kan. A naik ke B1, dari B1 naik ke B2, dari B2 naik ke B2 umum. Itu prosesnya panjang dan lama kawan-kawan. Walaupun prakteknya tidak lulus, yang penting teori audio visualnya nilainya bagus gitu. Jadi kalau kita dapat nilai bagus itu berarti kita tahu di jalan tuh harus bagaimana, sama pengemudi lain ya kan, tentang keselamatan dan lain-lain itu kita paham. Walaupun kadang nyetirnya kenceng, tapi kan kita lihat kondisi, tidak asal jalan gitu ya. Di tikungan nyalip ya nggak kelihatan, itu kan salah. Minimal kita nyalip itu harus tahu depan seperti apa keadaan. Kalau tikungan nyalip kan mungkin kalau malam masih mending ya, ada sorot lampu dari lawan arah. Nah, kalau siang, saya sering banget disalip di tikungan siang-siang guys. Saya sendiri yang takut malah. Kadang saya yang ngalah. Takutnya dari lawan arah ada mobil lain, mereka tabrakan. Tidak menutup kemungkinan saya yang disalip akan terlibat. Karena apa? Mobil yang nyalip itu mungkin akan banting setir entah kanan atau entah kiri. Kebanyakan pasti ke kiri. Nah, ketika misalkan saya dia nyalip di tikungan ya, di tikungan gini, tikungan kiri atau kanan. Nah, adalah dari lawan arah ada. Nah, dia kan pasti kan banting ke kiri gini. Nah, saya bisa kena. Gitu. Makanya saya kalau disalip itu kan ya wes tak kasih jalan. Saya kurangi kecepatan, saya kurangi gasnya gitu guys. Ini sudah mau sampai perumahan Citra Green, mantap. Sudah kurang beberapa meter lagi masuk gang. Oh, itu gangnya.
Wah, ini Mbak Darli udah di sini. Udah sampai, guys. Oke, saya cari tempat parkir dulu ya. Oke, alhamdulillah sudah sampai lokasi kawan-kawan di Palembang, daerah Alang-Alang Lebar ya. Tadi security-nya bilang gudang di sebelah kanan sana, perempatan sebelah kanan. Saya juga kurang paham sebelah mana karena baru sekali ya. Kalau benar sebelah kanan antriannya banyak, guys. Ada Siba Surya 2 sama tronton-tronton banyak. Nah, tapi di sini ada PT Merauke Tetap Jaya juga. Jadi saya muat di Medan tuh juga sama dari PT Merauke juga. Cuma kok katanya di sebelah kanan, ya udah nggak tahu nanti gimana ya. Kita lihat aja seperti apa nanti. Karena baru sekali juga sih. Cuaca mendung, guys. Gerimis. Hai guys, jadi malam ini saya terindikasi menginap ya, tapi belum tahu juga. Soalnya emang kegiatan di sini bongkarnya malam, dan katanya cuma per malam itu cuma 3 mobil dapatnya. Di dalam ada 4 dan saya itu nomor 6, guys. Jadi terindikasi 2 malam di sini nanti. Dan di sini kalau bermalam itu baru dapat jatah makan, guys. Nah, ini saya dapat jatah makan nasi pecel lele. Ini sudah jam 6:42, hampir jam 7 malam, guys. Tapi ya alhamdulillah dapat ini ya, daripada jajan kan. Dapat jatah makan kawan-kawan. Kenyang ini nasi segini banyaknya. Ayo selamat makan kawan-kawan semua. Sudah hari Kamis dan ternyata tadi malam tidak dibongkar kawan-kawan. Ini saya masih standby berdua sama Mbah Darli. Ada 3 armada lagi masuk, 1 di sana, 1 lagi, terus yang 1 nggak tahu kemana ya. Di belakang mungkin masih ada, nanti saya cek dulu, guys. Kita cek belakang. Kita ke belakang. Kita. Nah, ini suasana di belakang, guys, sepi, jadi nggak ada ini ya, nggak ada antrian. Mungkin mobil yang tadi malam masuk siang kemarin ya, itu diutamakan bongkar, barangnya ditunggu mungkin. Jadi nanti malam ini saya bisa bongkar, guys. Soalnya kalau siang gini nggak ada kegiatan katanya. Siang gini kuli-kulinya muat, sore baru mulai bongkar gitu, guys. Oke, tadi setelah survei belakang, jalan-jalan kita ada yang jualan nasi keliling ya. Ini saya beli nasi uduk, guys. Isinya mie, terus telur bulat, ada telur dadar sedikit, ada kerupuknya, timun, lumayan ya. Ada beberapa kondimen-kondimen di sini. Murah meriah.
Ini cuma Rp10.000 guys. Kemarin pagi saya juga beli ini buat sarapan. Lumayan lah, kenyang. Makan murah, kenyang ya ini. Oke ya, kita sarapan dulu kawan-kawan. Mari makan. Ya, cuma isi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kerupuk. Kita nunggu bongkarnya masih nanti malam kawan-kawan ya. Barusan tadi kulinya ke sini. Nanti malam jatah saya bongkar emang. Tapi malah ada truk sebelah itu ditanyakan bawa apa gitu. Ya, ini kalau nggak dibongkar lagi payah ini. Kita sudah seharian di sini, sehari semalam ya. Ditambah 1 hari lagi nanti. Ini hari Kamis. Oh ya, ini hari Kamis. Hari Kamis nanti nunggu seharian lagi. Terus rencana bongkar nanti malam. Muatnya sat-sat, bongkarnya yang lelet. Saya itu khawatirnya kalau mobil yang datang baru saja itu dibongkar. Ya, terus saya kapan bongkarnya ya kan? Ada satu itu di sebelah kiri saya sama sebelah kanan saya tadi ada satu. Yang ditanyakan itu bukan saya. Nah, makanya saya agak khawatir ini. Kalau yang sebelah kiri saya ini, saya lihatnya tadi pagi baru parkir. Sekitar jam berapa ya? Jam 6-an dia parkir di sini. Kalau yang sebelah kanan dari kemarin sore. Oke, sudah selesai makan kawan-kawan. Jadi tadi malam juga dikasih makan sama udang. Lumayan. Kalau mau mandi ada di depan, kamar mandinya bersih. Terus di tengah sana jalan ada musola juga, enak. Cuma musolanya ya lumayan jauh lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Oh, baik kawan-kawan, karena ini malam Jumat ya, juga malam ini tidak kebongkar guys. Jadi daripada gabut, kita bikin kopi, bikin mie. Di sini itu ada nasi bungkus di sana. Nah, itu nasi bungkusnya di sana itu. Saya masih standby di sini guys. Mbah Darli bisa bongkar malam ini, dan saya nggak bisa, harus nginep lagi sehari besok hari Jumat. Jadi dibongkar malam Sabtu kawan-kawan. Kita camping, tapi campingnya nggak di hutan ya. Kompornya trouble. Lupa ini perlu dibalik guys. Ini ada nasi bungkus, tapi belum saya makan.
Ini karena tempatnya gelap-gelap ya, jadi harus pakai penerangan tambahan. Ini lampuku juga mati guys, belum dicas. Baru saja dimasak, udah lumayan ya, udah mau mendidih airnya. Gabut guys, tiap malam nggak ada kegiatan, pagi sampai sore pun nggak ada kegiatan, jadi bingung kita. Ini malam kedua, daripada pusing-pusing kan, bongkar-bongkar, wes bikin kopi, bikin mie aja. Tapi ini nasinya ini cepat jatah, nasi belum kumakan, sayang kalau nggak dimakan tadi. Pindah dalam mobil kawan-kawan, tiba-tiba hujannya drespol jatuh. Jadi terpaksa campingnya pindah dalam mobil ini. Ini loh, udah siap semua ini loh. Ini saya minum kopi susu kemasan. Tadi kasihan Mbak Darli udah nyiapin kopi dan lain-lain. Mau apa? Ya ngobrol di luar, malah disuruh masuk, disuruh bongkar. Sekarang malah mati lampu. Kayaknya nggak jadi bongkar gitu. Nah, mati lampu, gelap kan. Nggak kelihatan semua. Nggak tahu kali di dalam nanti ada genset atau apa kan, nggak tahu. Tapi ini sudah nyiapin kopi, rokoknya juga di sini. Malah hujan deras, waduh kasihan. Kemudian kebongkar nanti. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini malam kedua. Kalau pas kemarin pagi datang sih katanya malam mau dibongkar, ternyata tadi malam nggak dibongkar. Terus malam ini katanya ini nggak dibongkar lagi. Tapi mereka janji besok malam dibongkar guys. Yaitu kalau dibongkar malam Sabtu ya mati rit ya. Biasanya kan Sabtu susah DO kan, apalagi yang antri juga banyak. Ya setelah terindikasi bakal inap Sabtu Minggu, nanti Senin mungkin muatnya guys. Tapi ya kita nggak tahu juga sih, namanya keajaiban juga datang tiba-tiba. Ya mana tahu nanti setelah bongkar Sabtu disuruh muat apa gitu, pulang ke Jawa kan, nggak tahu nanti ya. Jam terus gini mantep, ngeteh ngopi, tapi nasiku belum mau makan. Saya malah pengen bikin mie guys, tapi ini kebetulan ada mie instan yang kap-kapan tuh loh. Pengennya sih mie rebus, pas kalau ini, tapi nggak punya mie rebus aku, punyanya mie goreng semua. Sementara gini dulu aja, dinikmati guys. Muatnya sat-set, bongkarnya plempem, aduh. Ini piye Mbak Darli kok ini? Apa jenenge? Ini guys, penuh, kopinya penuh 1 gelas. Airnya cuma sedikit. Ora ada cedok. Ono, iki cedok ini kono, Mbah. Ini kono ora kira ini kono lho. Kira ini kono. Oh, iku ya. Saya. Tak pilih. Amit. Kan ngombene sithik-sithik, sing kental sithik-sithik. Jadi kita ganti di dalam mobil ya. Ini Mbak Darli habis bongkar tadi. Walah, kentalnya kayak apa Mbah? Itu tuh kopi ini. Aku sangger kopi loro-loro Mas, 10.000 ngono kok. Lha iku pira Mbah mau 3 apa 4? 4. Sampai pokoknya sak gelas. Iya. Sangar. 1 gelas diisi 4 itu loh kopi itu loh guys, kopi saset. Lah, kayak apa Mbah? Kentalnya Mbah kayak jamu Mbah. Mantep banget guys. Kopi ini sih kuantal banget loh guys. Emang bener loh, nek ono istilah nganu Mbah ya apa jenenge? Dolanmu kurang adoh, kopimu kurang kental. Lagi kopinya kental iki. Mantep. Nak mah ya telu ngene iki biasane gelas. Oh. Ya 4 telu. Gelas gede dikasih 3-4 saset guys. Ini ilmu baru ini. Mantep ya. Enggak nganu Mbah. Apa? Kemanisan ngono Mbah? Kan ngobene sithik-sithik to. Srit no sithik ngono.
ngene iki engko kadung ya sampai esok. Ayo sampean gowo gelas. Oke, baik guys. Ini sudah jam setengah 1 malam ya. Sudah terlanjur ngeluarin kompor. Jadi lagi ini ya, melek, saya lagi begadang sambil ngopi ini. Bikin mie cup sekalian. Karena ini barusan tadi sore rilis video ya. Jadi saya harus menjaga komentar dari spam judi online gitu guys. Jadi sebisa mungkin komentar panjenengan saya respon secara cepat ya. Cuma kadang ada yang belum saya respon juga karena masih sibuk sih. Oke, air sudah mendidih, kita matikan kawan-kawan. Sedikit sisa air. Oke, ini sudah matang. Mari makan kawan-kawan. Camping malam hari. Asapnya, uapnya ini loh. Setengah 1 malam kawan-kawan. Mantap guys, udah habis. Setelah ini istirahat ya kawan-kawan ya. Dilanjut besok lagi kegiatannya karena ini sudah malam setengah 1. Jadi kita harus cukup istirahat ya, mumpung lagi gak jalan. Oke guys, ini sudah Jumat sore ya, jam setengah 6 sore. Tadi saya jalan-jalan menemukan ini es jagung. Saya itu penasaran dari kemarin sama makanan ini ya, kayak apa rasanya. Lah kok ternyata enak guys. Jajanan ini nggak tahu ya, ini kalau di Semarang ya, kalau di Semarang itu ada jagung serut. Nah ini rasanya hampir mirip-mirip, enak guys. Cuma ini nggak ada ini apa namanya keju ya, ini cuma es sama jagung kayak bubur jagung gitu, terus dikasih susu, rasanya mantep enak. Tahu gitu dari kemarin aku beli. Ini cuma Rp5.000. Mantap. Kombinasi antara susu dan jagung manis, enak guys, sumpah bener enak ini. Ini bisa dikatakan makanan kaki 5 rasa bintang 5, enak. Oke, Jumat malam kawan-kawan ya, jam 22:19, hari ketiga, malam ketiga, dan alhamdulillah harinya dibongkar juga kawan-kawan. Saya datang hari Rabu pagi ya, seperti yang panjenengan semua tahu. Oke, video sampai di sini dulu kawan-kawan. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di like, di subscribe, share, dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sekali lagi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.